sangka-sangka. Maka ketika kita sehat, jaga badan ini. Ada orang yang lagi badminton, lagi olahraga, ada yang sakit, ada. Itu orang lagi sehat. Allah bisa datangkan kapanpun. Jadi jangan sampai teman-teman, ini badan kita sehat malah disakiti sendiri. Nanti kalau Allah sudah mengirimkan penyakit yang tidak bisa kita tolak, kita nggak bisa ngapa-ngapain sahabatku. Pahami ini sahabatku, pahami benar-benar. Ayo menjadi manusia di atas rata-rata yang tidak pernah membiarkan dirinya sendiri hancur gara-gara orang lain. Gara-gara keadaan. Gara-gara ujian demi ujian. Jangan. Ya, karena kehancuran teman-teman, sakit hati teman-teman, nggak ada yang peduli. Hanya Allah saja. Kita lihat, kita bisa belajar, kita bisa muhasabah. Yuk, yang baru masuk silakan follow akun saya. Klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Jadi ketika saya ada live, teman-teman akan ada undangan khusus, silahkan. Iya, yang baru masuk silakan. Share link tautan, tap-tap layarnya yuk. Perhatikan baik-baik ya. Orang yang sedang olahraga, dia memiliki jabatan, dia memiliki senjata, dia hebat, dia tukang fitness. Kalau lagi sakit, kalau sama Allah dikirimkan penyakit, gak bisa ngapa-ngapain. Ya, maka kita sehat, jangan disakiti. Karena Allah bisa datangkan kapanpun kepada kita penyakit yang tidak bisa kita tolak. Benar. Hikmah apa yang harus kita ambil dari sini sahabatku? Ketika sehat, maka gunakan sehat ini dengan baik. Karena kita nggak tahu kapan Allah memanggil kita, mengambil kekuatan kita. Ketika kita sehat, ketika kita sakit, ya, ketika kita sehat kemudian dikasih sakit, dan kita tidak bisa menolak apa yang Allah berikan kepada kehidupan kita yang tidak bisa kita tolak ketika kita diberikan sakit. Ya Allah, mau dia banyak duit, mau dia sombong, mau dia pejabat, mau dia penguasa, mau dia punya ajudan, tidak ada yang bisa menahan virus yang Allah berikan sahabatku. Mungkin ada pemimpin yang dikeliling sama ajudan, takut ada orang yang zalim, mungkin ada terancam dianya terancam ya, maka dijaga sama ajudan. Tapi kalau Allah sudah mengirimkan, tidak ada yang bisa menolak. Mau dia punya ajudan pun, ketika Allah kasih virus ke dalam kehidupannya, sakit tidak ada. Allah mah nggak akan bisa, virus Allah itu tidak bisa ditahan sama ajudan, sama orang yang memiliki senjata, tidak bisa sama sekali. Benar. Bagi Allah sangat mudah. Ya, teman-teman saat ini sekarang nih, lagi sakit hati, ditinggal sama orang, disakiti mungkin. Kemudian teman-teman nyakiti diri sendiri. Dan teman-teman ingin dikasih perlindungan sama suami, sama pasangan, sama orang-orang terdekat. Kemudian dilindungilah sama mereka, dilindungi sama mereka. Mendapatkan perlindungan dari suami, mendapatkan perlindungan dari sahabat, curhat-curhat kepada sahabat, bisa menyelesaikan? Tidak. Allah kalau sudah datangkan ujian tidak bisa kita tolak sahabatku. Maka yang jelas kita harus siap dalam kondisi apapun. Maka jaga badan ini. Ya, Allah itu akan mengirimkan 3-4 malaikat kepada orang-orang yang sakit. Allah akan mengirimkan 4 malaikat kepada orang-orang yang sakit. Walaupun dia itu lagi dalam kondisi ketawa-ketawa, dia itu lagi olahraga, dikasih sakit sama Allah, diambil kekuatannya, gak akan bisa menolak. Jangan ya Allah, entar dulu, saya mau minum es dulu, gak bisa. Entar dulu ya Allah, jangan dulu diambil kekuatanku, aku mau tidur dulu, gak bisa. Ambil kekuatannya, kadang pingsan. Ya, karena Allah mendatangkan 1 malaikat. Malaikat ambil tuh orang itu tuh kekuatannya, sakit dia. Bisa menolak? Tidak, sama sekali tidak. Mau sehebat apapun dia sebagai seorang dokter pun, ketika Allah sudah mengambil kekuatannya, gak ada yang bisa sahabatku. Inilah kehebatan Allah yang harus kita yakini. Allah itu bisa datangkan kepada kita sesuatu keburukan dan suatu kebaikan.
Maka teman-teman yang memiliki masalah, memiliki ujian, yang saat ini memiliki hutang yang besar, tidak ada keraguan sedikit pun untuk Allah. Yakin kalau Allah bisa merubah kehidupan kita. Benar. Bagi Allah sangat gampang, teman-teman. Kemudian, Allah itu akan mengambil kekuatan orang-orang yang sedang sakit. Kadang orang itu kaget-kaget, ya Allah kemarin kamu tuh habis lari-lari, kenapa sekarang kamu ada di ICU? Oke. Bagi Allah sangat mudah? Sangat mudah. Dan bagi Allah sangat mudah untuk menyembuhkan orang yang sakit, sesakit apapun. Jadi yang sedang sakit, semangat ya. Allah pasti akan memberikan yang terbaik. Allah sayang. Yang kedua, ayo datang malaikat kepada orang-orang yang saya kasih sakit. Tuh, rasa. Maka ketika teman-teman itu lagi sehat, maka gunakan yang baik-baik, jangan disakiti. Kalau lagi sehat, gunakan untuk yang baik-baik. Ini dikasih sehat, digunakannya untuk apa? Untuk nongkrong-nongkrong, ya. Untuk nongkrong-nongkrong sesuatu yang tidak baik, yang nggak penting. Mungkin teman-teman itu jalan-jalan, atau mungkin teman-teman digunakan ke tempat-tempat yang maksiat, nauzubillah. Sehat, gunakan sehat ini dengan baik. Karena ketika Allah sudah mengambil kekuatan, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Begitupun dengan rasa. Introspeksi diri. Ya. Agar kita bisa menyadari kesalahan-kesalahan kita. Ya, kita bisa merenungi kehidupan kita, apa yang sudah kita lakukan. Ketika kita sehat, ngapain aja kita. Kemudian yang kedua, Allah akan datangkan kepada orang yang sakit, diambil rasa. Kalau ada orang yang sehat, diambil rasanya, dia tidak bisa menolak. Contoh ketika corona, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika corona, sahabatku, bagi Allah sangat mudah mengambil rasa. Ya, Allah sangat mudah mengambil rasa seseorang. Mau itu dokter, mau dia ahli gizi, kalau rasanya sudah diambil sama Allah, nggak bisa nikmat. Mau dia suka makan di restoran, mau dia punya uang, dia makan di tempat paling enak, nggak ada rasa. Maka ketika teman-teman itu saat ini sedang dalam masalah, sedang dalam ujian, sedang disakiti mungkin sama seseorang, yuk, kalau lagi dikasih enak makan, makan. Jangan nggak enak makan, Bun. Nggak enak makan, akhirnya apa? Menzolimi diri sendiri. Amin ya Allah, Mbak Sri, tambah baik ya. Ini saya segera disembuhkan ya. Benar. Benar ya. Jangan sampai teman-teman nggak enak makan. Padahal ini lagi dikasih nikmat sama Allah. Ini orang-orang di bawah rata-rata. Dia badannya sehat, masih bisa merasakan nikmat makan, tapi nggak makan. Kenapa? Karena banyak yang dipikirkan. Karena banyak memikirkan orang-orang yang menyakiti atau keadaan. Ayo makan, walaupun ada masalah, walaupun ada ujian, makan. Ini adalah nikmat dari Allah, makan. Makan, Bu. Nanti sore maghrib ya, jangan sekarang. Mbak Tuti, makasih. Ya. Jangan sakiti. Orang-orang di atas rata-rata, dia itu akan menjaga badan dia. Dia itu akan makan di waktu yang tepat mungkin, atau menjaga makanannya. Karena dia sadar. Ya. Ketika Allah itu sudah mengambil rasa, kita nggak bisa menolak. Maka syukuri ketika kita masih diberikan sehat, bisa makan. Yang ketiga, Allah akan datang. Allah akan mengirimkan satu malaikat kepada orang yang sakit. Ayo, malaikat, datangi dia. Ngapain? Allah. Ini bahasa-bahasa kerennya lah ya. Ambil apa? Keceriaannya. Keceriaannya ambil. Orang-orang di atas rata-rata, maka dia akan menjaga tuh keceriaannya. Dia itu kalau diomong sama orang itu tidak kelihatan, dia murung, dia marah, tidak dibaca sama orang, tidak bisa dibaca. Ya. Dia menjaga keceriaannya.
Ini orang-orang di atas rata-rata. Kebalikannya, kalau di bawah rata-rata, dia itu murung aja. Datang-datang murung, cerita masalah. Datang-datang murung lagi. Ketemu dengan anak-anak marah-marah, murung lagi. Anak-anak pulang dari sekolah bukannya disambut dengan kegembiraan, murung lagi. Gak ceria lagi. Yuk, mumpung masih diberikan kesempatan kita ceria, cerialah. Ya, yang mau ke grup, masuk ke grup nanti ya. Oke? Benar. Ayo, ceria, happy. Tapi kan saya banyak masalah. Emang kalau banyak masalah, emang nggak boleh happy, nggak boleh kita ceria? Ya nggak boleh. Justru ketika kita itu nggak ceria, kita semakin berat. Udah berat sama masalah, udah berat sama ujian, kita nggak bisa ceria. Rasakan kenikmatan dengan anak-anak. Walaupun ada masalah, masalah terus berjalan. Bukan dipikirkan masalahnya, dipikirkan solusinya. Ya, bukan berarti kita itu menghilangkan sesuatu kebahagiaan dalam kehidupan kita. Ya, orang-orang di bawah rata-rata, maka dia itu akan menjaga keceriaannya. Karena apa? Karena kalau kita itu tidak bisa menjaga keceriaan kita, nanti Allah yang akan mengambil keceriaan kita yang tidak bisa kita tolak. Ya, maka ketika anak-anak lagi ceria, lagi main-main, biarkan saja. Jangan bilang, nah berisik, nah itu lagi ceria. Lagi ceria. Karena apa? Nanti ketika anak-anak misalkan sakit, diambil keceriaannya sama Allah. Ayolah nak, ayolah, ibu tuh pingin lihat kamu tuh ketawa-ketawa lagi. Benar nggak? Benar. Ketika Allah sudah mengambil keceriaan kita, anak-anak kita, keluarga kita, ya sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Maka ketika mereka sedang ceria, anak-anak sedang ceria, biarkan saja. Biarkan. Jangan menyesal ketika Allah sudah mengambil. Orang yang mau humoris, dia itu pelawak, dia itu suka ngebanyol. Kalau dia sudah diambil keceriaannya sama Allah, nggak akan bisa tuh dia ngelawak lagi. Maka ketika kita sehat, ayo teman-teman, ceria kita. Jangan sedih-sedih, terlalu sedih, murung-murung. Masalah itu bukan dimurungin, masalah diselesaikan, prioritaskan. Masalah itu ada apa dengan kehidupan kita? Tulis. Apa masalahnya? Oh, yang pertama saya ada hutang. Yang kedua yang membuat saya beban bayar sekolah. Oh, saya begini. Itu kan harus diselesaikan. Bukan dimurung-murungin. Ya. Oke, kemudian yang keempat, ketika sakit, maka malaikat akan didatangkan sama Allah mengambil dosa-dosa orang-orang yang sakit. Maka teman-teman yang sedang sakit tuh Allah lagi sayang tuh. Allah lagi sayang. Dan sahabatku, ketika nanti Allah berkehendak menyembuhkan nih, maka malaikat itu akan dikembalikan lagi kepada mereka yang mau disembuhkan. Ayo malaikat datang kepada orang-orang yang saya kasih sembuh tuh. Si A, si B, kembalikan kekuatannya. Ya Allah, nah, alhamdulillah sudah bisa lari-lari lagi ya. Nah, ketika anak lagi sehat, ketika kita lagi sehat, ayo gunakan kesempatan ini. Untuk apa? Kebaikan-kebaikan. Jangan anak sudah sehat, cuek aja lagi ibunya sama anaknya. Ibunya mikirin, ya, kebutuhan, memikirin amanah-amanahnya. Anak mau main aja, dimarah-marah. Ketika anak sudah sakit baru kerasa, ya. Jangan sampai seperti itu. Akan dikembalikan kekuatannya. Maka ketika kita sedang sehat, ayo jaga. Ketika kita sudah sakit, kemudian dibalikan lagi sama Allah, disembuhkan, gunakan sehat itu untuk kebaikan. Yang kedua, Allah kembalikan apa? Rasanya. Ketika dikembalikan rasanya, ayo makanlah. Ya, jangan sampai teman-teman itu dibikin sakit sendiri. Yang di bawah rata-rata tuh. Maka sekarang teman-teman rubah menjadi di atas rata-rata. Makan pokoknya. Mau pakai apapun, makan. Yang ketiga, akan dikembalikan apanya? Keceriaannya. Maka orang-orang yang sehat, maka orang-orang yang sakit ketika disembuhkan, dikembalikan sama Allah keceriaannya. Maka syukuri, jangan sampai kesempatan ini disia-siakan. Ayo, keceriaan teman-teman, kumpul dengan keluarga. Sebentar lagi bulan suci di Idul Fitri ya. Saat ini bulan suci Ramadan, teman-teman bisa buka bersama dengan anak-anak. Yang tadinya makannya pisah-pisah, sekarang makannya itu di waktu yang sama. Rasakan keceriaannya teman-teman.
syukuri. Ya. Oke, kemudian yang keempat, malaikat ini yang mengambil dosa-dosanya, apakah suruh mengembalikan dosanya untuk orang-orang yang sakit yang sudah disembuhkan? Malaikat, ayo datang kepada orang yang sudah aku sembuhkan. Ini malaikat yang keempat. Kata malaikat itu apa? Apakah saya harus mengembalikan dosa-dosa saya, ya Allah? Tidak, kata Allah. Ini kasih sayang Allah nih kepada hambanya. Tidak, malaikat. Akhirnya malaikat bersujud di hadapan Allah. Kenapa ya Allah engkau tidak mengembalikan dosa-dosa yang sudah aku ambil orang-orang yang sakit? Kata Allah apa? Tidak pantas bagi kemuliaanku mengembalikan dosa-dosa orang-orang yang sudah aku beri sakit. Ambil malaikat dosa-dosanya, buang ke laut. Itulah kasih sayang Allah kepada hambanya. Sahabatku, berpuluh-puluh tahun kita meninggalkan sholat. Kita 40 tahun usia sampai saat ini, mungkin sholatnya baru bertahan berapa tahun dan itu pun belum bisa khusyuk. Itu Allah masih mengharap teman-teman itu datang. Mengharap kita datang di hadapan Allah, meminta ampun. Allah akan ampuni, sahabatku. Maka ketika kita diberikan kesehatan, diberikan kemampuan untuk beribadah di sisa kehidupan kita, ayo gunakan badan ini dengan baik. Ya, ambil kesempatan ini teman-teman untuk bisa memperbaiki diri kita. Itu namanya introspeksi diri. Tadi ada yang menanyakan apa? Introspeksi. Introspeksi diri itu adalah proses melihat ke dalam diri kita. Apa yang sudah kita lakukan selama ini? Apa yang sudah saya pikirkan selama ini? Apa yang sikap yang sudah saya lakukan? Perbuatan-perbuatan apa yang sudah saya lakukan selama ini? Introspeksi diri agar kita bisa memperbaiki diri kita. Itu namanya introspeksi diri. Ya, menyadari kesalahan, kelebihan, lalu memperbaiki diri, sahabatku. Itulah namanya introspeksi diri. Bercermin ke dalam diri kita. Ya, jadi teman-teman yang memiliki masalah, memiliki ujian, maka yuk jangan sampai teman-teman itu menyalahkan keadaan. Ya Allah, kenapa sih Engkau berikan ujian-ujian kepadaku, ya Allah? Kenapa sih? Jangan kayak gitu. Tapi saya ngapain ya sehingga Allah itu kok seperti ini sama aku? Oh, mungkin aku kurang sedekah. Yuk teman-teman silakan follow akun saya, klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Jadi ketika saya ada live, teman-teman akan ada undangan dari saya. Ya, yuk. Kemudian sahabatku, yang kedua, elemen yang kedua, yang pertama, menjadi manusia di atas rata-rata, itu elemen yang pertama adalah tubuh kita. Maka jaga badan kita, jaga tubuh ini ya. Walaupun ada masalah, gak apa-apa, ada ujian gak apa-apa. Tapi jangan biarkan badan kita sakit. Ya, karena masalah, karena ujian, karena orang lain. Kenapa? Karena hanya badan ini yang peduli kepada diri kita, menemani kita kapanpun, dan juga Allah. Paham ya? Jadi benar-benar dijaga. Kita jaga, karena apa? Kita itu butuh otak kita untuk mikir, kita butuh badan kita tenang untuk menyelesaikan masalah, untuk bekerja. Kalau teman-teman sakit, gimana kita bisa menyelesaikan masalah dengan baik? Kemudian yang kedua. Yang kedua adalah manusia di atas rata-rata. Untuk menjadi manusia di atas rata-rata, elemen yang kedua adalah mind. Apa itu mind? Mind itu pikiran. Pikiran. Ya, orang-orang yang memiliki pikiran yang positif lah itu orang-orang yang di atas rata-rata. Tapi orang-orang yang di bawah rata-rata, dia adalah orang-orang yang selalu berpikir negatif. Ya, orang-orang yang berpikir negatif, dia hancur kehidupannya dari pemikiran-pemikiran dia. Sahabatku, otak kita, ini pemikiran kita, itu akan menarik sesuatu dalam kehidupan kita. Apa yang kita pikirkan, itu yang terjadi. Sesuatu kejadian yang ada dalam kehidupan kita, itu karena pikiran kita menarik kejadian itu dalam kehidupan kita. Mindset. Maka siapapun di sini yang memiliki mindset yang benar, pikiran yang positif, itulah yang dia akan bangkit dari keterpurukan, akan bisa menjalani kehidupan ini dengan lebih baik. Ya, karena apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi, itu ada dalam hadis qudsi. Ya, apa yang
Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Apa yang kita prasangkakan itu akan terjadi sesuai dengan prasangka kita. Kalau kita berprasangka, saya bisa bangkit, bangkit. Saya bisa sukses, sukses. Saya bisa lunas hutang. Saya layak lunas hutang. Saya layak tidak memiliki hutang. Saya layak bebas amanah. Saya layak untuk bisa menciptakan impian-impian saya. Saya layak memiliki penghasilan segini. Layak. Maka itulah yang terjadi. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita, itu hampir rata-rata. Itu semua adalah apa yang kita pikirkan. Saya berpikir memiliki pinjaman. Saya berpikir saya memiliki pinjaman riba. Kalau nggak riba, nggak ada yang minjemin. Jadilah itu pinjaman riba. Kalau saya tidak mencairkan koperasi, maka saya tidak bisa nambah modal. Jadilah itu koperasi pinjaman. Kalau saya tidak kredit motor, maka saya nggak punya motor. Maka terjadilah motor kredit. Betul ya? Benar? Itu semua terjadi, sahabatku. Kenapa kita menjadi polisi? Awalnya karena kita itu ingin menjadi polisi, kan gitu. Kenapa saya menjadi pedagang? Karena awalnya saya berpikir saya akan menjadi pedagang. Jadi pedagang? Kenapa saya itu mau mengambil jurusan ekonomi misalkan di dalam sekolah? Karena kita berpikir, kita pikirkan dulu, maka terjadi itu. Benar nggak sih? Coba teman-teman. Teman-teman mau kemana? Saya mau ke Jakarta. Maka sampai ke Jakarta. Karena apa? Pikiran kita tertuju kepada Jakarta. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu dari pikiran kita terjadi. Kita mau ke tempat maksiat, jadi itu tempat maksiat. Apa yang kita pikirkan dalam otak kita yang belum terjadi dipikirkan, itu yang terjadi, sahabatku. Saya pingin ke Malaysia, tanggal segini. Kita tentukan, dan itu terjadi karena pikiran kita. Nggak mungkin ujuk-ujuk teman-teman ke Malaysia, tanpa kita ada pemikiran pingin ke sana, benar? Iya? Yuk, yang baru masuk silakan follow akun saya yuk. Klik tombol plus-nya, klik tombol loncengnya. Kalau teman-teman bilang, sepi dagangan saya, sepi. Karena pikiran kita itu ke sana. Gak mungkin pikiran kita itu sepi kok jadi rame. Awas, teman-teman mengetik pikiran, teman-teman mengetik sepi, pasti hasilnya sepi. Ngomong sepi, 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 maka yang akan mantul ke telinga kita sepi, sepi. Tidak mungkin sepi, rame, sepi, rame. Siapa itu yang bilang tadi? Perasaan saya ngomongnya sepi. Nah, saya memiliki motor kredit. Saya memiliki motor, tapi motornya kredit, kredit, kredit. Nggak mungkin nanti yang datang cash, cash, cash. Nggak mungkin. Benar nggak teman-teman? Maka apa yang harus kita lakukan? Memiliki pikiran yang positif. Orang-orang di atas rata-rata, dia itu selalu berpikir positif. Apa yang dia pikirkan, itu pasti positif. Tapi orang-orang di bawah rata-rata, dia negatif. Susah saya mah. Susah dia. Ya. Dia berat hidup saya. Berat hidupnya. Orang yang berkata berat hidupnya, maka dia sudah merasakan berat. Tapi kalau teman-teman merasakan ringan hidup saya, ringan. Coba teman-teman rasakan sekarang. Coba rasakan. Gimana ya? Teman-teman itu dikasih pilihan. Ngambil beras 25 sama pegang ini. Ini beras 25, ini megang ini. Coba. Apa yang teman-teman pikirkan? Kalau teman-teman berpikir, saya mau ngambil yang ringan, pasti ini nanti. Pasti nanti tertuju yang ringan ini, yang ringan yang diambil. Karena apa? Karena pikiran ke sini. Tapi, kalau teman-teman mikir ke sini, tiba-tiba melenceng ke sana, jarang. Ini orang tujuannya ke sana, kok malah jadi kayak yang beras 25. Lah itu nggak pek itu. Benar nggak? Benar? Tuh, teman-teman mau masak. Ini biar pikiran teman-teman positif. Saya mau masak. Apa yang saya pikirkan itu yang terjadi. Itu yang tercipta. Saya masak jengkol. Nggak mungkin jadi masak ayam. Nggak mungkin teman-teman. Maka teman-teman ayo miliki impian. Ayo teman-teman mau umroh. Teman-teman punya tujuan umroh. Tinggal Allah tunjukkan. Kapan? Teman-teman mau masak jengkol. Pingin masak jengkolnya besok. Ternyata jengkolnya nggak ada. Berarti nanti lagi. Itulah impian kita.
Maka teman-teman akan mencari-cari lagi, nyari ke sana, nyari ke sini. Oh, jengkolnya hari ini nggak ada. Nyari lagi kemana? Nyari lagi besok. Itulah doa kita, sahabatku. Mau umroh, pokoknya tujuannya umroh. Tujuannya itu tadinya bulan Desember, ternyata belum bisa, belum dipanggil sama Allah. Ya kita tunggu aja kapan Allah itu akan mengabulkan doa-doa kita. Yang penting kita mah ikhtiar, kerja, ikhtiar. Benar? Ayo, memiliki pikiran yang positif. Ya, jangan sampai pikiran kita itu hancur, ya, karena pikiran-pikiran yang negatif. Ini mau tidur aja, mau tidur orang-orang banyak yang di bawah rata-rata. Mau tidur orang-orang yang di bawah rata-rata, dia masih menzolimi dirinya sendiri, memiliki pikiran-pikiran yang buruk. Besok saya gimana mau bayar ya? Ini otak suruh tidur dulu. Jangan disuruh mikir aja terus, kasihan. Istirahat dulu. Pikirkan sesuatu yang baik-baik 5 menit. 5 menit sebelum tidur, pikirkan afirmasi sesuatu yang baik. Hidupku baik-baik saja. Masa tuaku penuh dengan keberlimpahan. Masa tuaku dipenuhi, ya, kebutuhan-kebutuhanku terpenuhi. Masa tuaku bahagia, ahli ibadah. Terus hidupku baik-baik saja. Semakin berkah, semakin berlimpah. Rasakan keberkahan itu, rasakan keberlimpahan. 5 menit ini teman-teman afirmasi, lihat keajaiban dalam kehidupan teman-teman. Ya. Susah bun kalau lagi sedih, inilah. Susah kata-kata negatif, maka akan susah. Susah adalah kata-kata negatif, maka menjadi susah. Coba. Begini, susah itu kenapa? Susahnya dalam, sedihnya kenapa? Oh, sedihnya karena memiliki hutang. Oh, sedihnya karena lagi sakit anak. Oh, sedihnya karena... Jadikan itu motivasi. Oke, anak saya lagi sakit. Walaupun hati itu kasihan melihat anak, tapi jadikan motivasi. Saya nggak bisa lihat anak saya sakit kayak gini. Saya nggak punya uang untuk biaya. Saya harus bisnis. Oh, saya nggak mau lihat suami saya kayak gitu. Tiba-tiba ada ujian dari suami. Saya nggak bisa. Saya memikirkan dia terus seperti itu. Saya harus naikkan level. Saya harus ikhtiar. Saya harus begini. Saya harus begini. Jadikan motivasi. Saya nggak bisa kayak gini. Saya nggak nyaman diomong orang. Saya nggak nyaman kondisi kayak gini. Saya nggak nyaman ditaki-taki. Saya nggak nyaman kondisi seperti ini. Saya harus bangkit. Jangan katakan susah. Kalau teman-teman misalkan kayak gini, susah bun untuk bangkit, susah sahabatku. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Ingat ya, apa yang kita katakan itu yang akan terjadi. Saya mau ke Jakarta. Ke Jakarta. Saya mau masak ini hari ini, terjadi. Saya bisa bangkit. Saya susah. Itulah teman-teman. Ayo, hati-hati dengan pikiran kita. Law of attraction. Apa yang kita pikirkan itu yang terjadi. Hukum timbal balik itu ada. Yakini itu. Dan jangan sekali teman-teman itu sudah tahu ilmunya nih. Kemudian teman-teman bilang emang susah cari duit. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang baru hadir. Susah cari duit. Oke. Apa yang kita katakan itu yang akan terjadi. Ada 10 sifat uang. Salah satunya yaitu uang datang kepada orang-orang yang dia apa? Yang dia yakin uang itu mudah datang. Tapi kalau uang itu tidak diyakini mudah datang, dia sulit untuk datang. Contoh manusia saja, dan dia memang susah, dia mah suka suruh datang mah susah dia mah. Jadi orang yang dengar kayak gitu, itu udah malas untuk datang. Karena udah dengar duluan, udah tahu. Harus benar-benar sahabatku. Ayo, yang tadi bilang susah, jangan kayak gitu ya. Saya bisa melewati ini. Saya bisa bangkit. Ya, jadi kesedihan itu bukan dipikirkan kesedihannya. Ya, jangan ya. Semangat ya. Oke. Kemudian, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah hati. Menjadi manusia di atas rata-rata, dia sudah memiliki hati yang kuat. Kalau di bawah rata-rata, nah ini nih. Ya, kalau masih di bawah rata-rata, hatinya belum kuat. Contoh nih, orang yang di atas rata-rata, dia tidak akan membiarkan hatinya sakit gara-gara orang lain. Dia akan terus menyiapkan mental,
dia diberikan kesabaran, kekuatan, dia diberikan keikhlasan, dia berikan kesabaran, kekuatan untuk bisa melangkah ke depan. Tapi orang-orang di bawah rata-rata ketika disakiti sama orang lain itu masih terus kebeban dengan rasa sakit hati yang ada di sini. Maka dia tidak akan pernah tenang. Kalau di atas rata-rata hatinya hati yang salim. Ya, hati yang salim. Walaupun dicaci maki, walaupun digibahin, dia tetap ceria. Dia tetap masih bisa menjaga, tidak bisa terbaca sama orang lain. Hati kita itu sedih, kemudian kita suka marah-marah, tidak terbaca. Tapi orang yang di bawah rata-rata, lagi ada masalah, lagi ada, hatinya kelihatan sedih, ya. Kemudian dia gampang marah karena nggak menerima keadaan. Itu masih di bawah rata-rata. Tidak ada semangat untuk hidup, tidak ada semangat untuk bangkit. Ini di bawah rata-rata. Dia gampang sakit hati. Tapi kalau di atas rata-rata, tidak. Apapun yang terjadi, dia fokus kepada hati yang salim. Dia ceria. Kemudian dia itu memikirkan solusi ketika ada masalah. Bukan memikirkan masalah, tapi memikirkan solusi. Ini orang-orang yang memiliki hati yang salim. Oke, teman-teman, saya bedakan. Orang-orang yang memiliki hati di atas rata-rata, dia memiliki hati yang salim. Ciri-cirinya dia itu ceria. Ceria dia. Dalam kondisi apapun. Orang ceria ini bukan tanpa masalah, bukan tanpa ujian, tapi dia sudah kuat. Ya, apapun yang terjadi dalam kehidupan dia, dia sudah bisa menerima. Dia sudah bisa berdamai dengan keadaan. Nih, dia ceria. Yang kedua, dia tidak pernah menyerah. Tidak pernah menyerah. Ujian datang, dia terus bertawakal, terus bertawakal. Oke, dia ikhtiar, dia terus mencoba bisnis baru, mencari ilmu baru. Ini orang-orang yang memiliki hati yang salim. Dia fokus kepada solusi, bukan memikirkan masalah. Ya, orang yang di atas rata-rata itu yang dipikirkan bukan berapa banyak masalahnya, tapi bagaimana solusi menyelesaikannya. Saya dulu memiliki hutang 3,8 miliar. Yang saya pikirkan bukan 3,8 miliarnya. Yang saya pikirkan adalah nanti saya bahagia, saya tenang ketika saya sudah keluar dari 3,8 miliar. Maka seakan-akan saya memiliki kekuatan untuk prosesnya. Jadi saya tidak beban ketika proses, saya pikirkan bagaimana apa yang harus saya lakukan untuk saya bisa keluar dari sana. Saya dicaci maki sama orang, saya dihina-hina, ditinggalkan sahabat. Saya tidak memikirkan sahabat yang meninggalkan. Tapi saya fokus ke masa depan saya. Saya yakin akan ada orang-orang baru yang Allah datangkan ke dalam kehidupanku. Maka semakin semangat, jadikan itu motivasi. Ya, orang-orang di atas rata-rata, dia tidak pernah bisa menyerah. Dia gagal, bangkit lagi, belajar lagi ilmu baru, belajar lagi bisnis baru, dia gagal lagi. Dia belum dikabulkan doa-doanya, terus dia ikhtiar, terus dia berdoa, terus dia tawakal. Dia tenang, ya. Tenang dia. Dia tidak akan pernah membiarkan dirinya itu dikorbankan untuk orang lain yang tidak suka. Dia tetap semangat. Orang mau bilang apa? Orang mau bilang kamu mah banyak hutang. Orang mau bilang kamu mah gak bakalan bisa bangkit. Dia tetap tidak pernah menyerah. Dia terus ikhtiar. Ini orang di atas rata-rata. Menjadikan segala sesuatu yang terjadi, kejadian-kejadian di dunia yang tidak mengenakan, maka menjadi motivasi dalam kehidupan dia. Contoh, dihina-hina, dia tidak nyaman dihina-hina, akhirnya dia menjadi motivasi. Saya harus berubah. Oh, ada yang ditinggalkan sama pasangan mungkin, ya, atau disakiti sama orang-orang yang disayangi, dia ditinggalkan. Dia tidak fokus kepada rasa sakitnya, tapi dia fokus kepada obatnya. Saya harus bisa menaikkan level saya. Tidak pernah menyerah. Yang ketiga, orang-orang yang di atas rata-rata dia memiliki qalbun salim, memiliki hati yang sehat, yaitu ciri-cirinya dia itu memiliki rasa percaya diri. Saya bisa, saya mampu. Walaupun kondisi seperti ini, saya pasti bisa melewati ini. Oke? Saya bisa. Saya bisa menjaga hati saya. Saya kuatkan mental saya. Dicaci maki, dipermalukan di media sosial, ditagih-tagih, dia tenang. Kalau yang di bawah rata-rata, dia masih memiliki penyakit-penyakit hati. Suka cepat marah. Nih, gak bisa menjaga hati. Cepat marah. Yang kedua, dia suka ragu-ragu. Tidak stabil. Ibadahnya tidak stabil, ikhtiarnya tidak stabil. Ini suka ragu-ragu di bawah rata-rata tuh. Kemudian yang ketiga, orang-orang di bawah rata-rata,
Dia masih suka membanding-bandingkan dengan orang lain. Itu namanya penyakit hati. Orang-orang yang di bawah rata-rata memiliki penyakit hati. Kemudian dia selalu terbelenggu dengan masa lalu. Masa lalunya diingat-ingat terus. Padahal kehidupannya itu saat ini. Ya, kemudian dia itu tidak suka melihat orang lain bahagia. Nih, orang-orang yang di bawah rata-rata nggak akan pernah tenang hidupnya. Kemudian tidak memiliki rasa percaya diri, ya, tidak memiliki rasa percaya diri, dan orang-orang di bawah rata-rata itu dia suka ragu-ragu, ya, hatinya dia suka ragu-ragu. Kadang kadang pingin, kadang enggak, iya enggak, kadang tidak, mau bisnis ragu-ragu, bingung, ya. Nah, ini beda banget. Orang yang di atas rata-rata dengan di bawah rata-rata itu beda. Maka yang di bawah rata-rata ayo berubah agar bisa menjadi manusia di atas rata-rata. Ya. Kemudian elemen yang keempat, yang terakhir, orang-orang di atas rata-rata, maka elemen yang keempat yaitu apa? Soul. Yuk, yang baru masuk silakan follow akun saya, klik tombol lonceng. Jadi ketika saya ada live, teman-teman akan ada undangan. Ya, ketika saya ada live, teman-teman akan ada undangan. Silahkan, teman-teman langsung aja follow akun saya, klik tombol plusnya. Jadi kalau nanti siang ada live, teman-teman akan ada undangan ya. Nanti siang saya akan memberikan materi bagaimana kita bisa membayar hutang sedikit demi sedikit. Dari hutang riba ya, bismillah ya teman-teman. Insya Allah banyak jalan dari Allah. Kemudian yang keempat adalah orang-orang yang di atas rata-rata. Untuk mencapai di atas rata-rata, maka ada elemen yang keempat, yaitu jiwa atau soul. Ya, jiwa atau soul. Dia orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang. Dicaci maki dia, digibahin dia, disakiti dia dalam ujian, dia tetap apa? Berzikir, dia tetap tenang, dia tetap kembalikan kepada Allah. Ketika dicaci maki, dia tidak akan kelihatan dia orang pemarah, dia akan kelihatan tenang. Dia akan kelihatan tenang. Jadi tidak kelihatan sama orang. Ketika dicaci maki, dia tidak akan kelihatan dia gelisah, marah-marah, tidak kelihatan. Orang-orang seperti ini itu tidak bisa terbaca sama orang lain. Oh, dia itu lagi banyak masalah, tapi kenapa koyak tenang aja? Itulah manusia di atas rata-rata yang sudah memiliki jiwa yang tenang. Mau orang menghibahi, terserah. Ya, oke. Itu adalah 4. Ya, 4 elemen agar kita bisa menjadi manusia di atas rata-rata. Maka yuk teman-teman, itu sebagai pembelajaran bagi kita. Ketika kita sehat, ya, kita harus bisa menjaga badan kita. Kita harus bisa menjaga keceriaan kita, menjaga lisan kita, menjaga rasa kita. Ayo teman-teman, fokus kepada rasa syukur yang Allah berikan kepada kita. Jangan fokus kepada masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita. Dan ini adalah bulan suci Ramadan yang kedua, jauhkan dari gibah. Jangan ada gibah. Jangan suka marah-marah. Jangan suka nyinyir. Ya. Kemudian komentar-komentar yang menyakitkan. Status yang pamer dan menyindir. Awas. Puasa ini adalah perisai. Ya. Itu kata hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Puasa ini sebagai perisai. Maka teman-teman dijaga. Jangan sampai puasa kita sia-sia karena dosa-dosa ini. Ini dosa besar yang dianggap remeh. Ini ibaratnya dosa besar kayak dianggap kacangan. Dianggap kecil. Padahal ini dosa besar. Dosa gibah tidak bisa menjaga lisan, itu dosanya di atas zina, sahabatku. Zina dosa besar, dosa besar. Tidak bisa menjaga lisan, hancur pahala kita. Ya, maka yuk jaga gibah. Pokoknya tahan. Mau ngomongin orang tahan. Teman-teman lihat media sosial, mau ngomongin orang tahan. Udah, jangan sampai melihat media sosial yang tidak bermanfaat. Ya, gunakan media sosial dengan bijak. Jangan sampai menambah dosa, tapi untuk menambah ilmu untuk kita. Jadi memiliki media sosial yang bermanfaat. Yuk, tambahkan amal-amal kecil tapi istiqomah. Apa amalan kecil itu? Membaca Al-Quran 1-2 halaman atau beberapa ayat. Sedekah meskipun kecil. Senyum kepada orang rumah. Ya, senyum kepada orang-orang rumah. Jaga keceriaan orang-orang yang ada di rumah dengan senyum. Biasanya kalau banyak orang nih, kalau sudah dalam tekanan boro-boro pingin senyum.
Emak-emak ini biasanya kadang, emak-emak ya, kebanyakan emak-emak nih, lagi banyak yang dipikirkan, kebutuhan banyak ya, boro-boro senyum. Anak nanya nih, mah sarung di mana mah? Ah, gula tidak kan ah. Takon mama kaki sibuk. Ya udah cara sendiri Sari. Mamanya lagi sibuk, marah-marah. Iya boleh kayak gitu, tapi ya jangan marah-marah. Kenapa marah? Karena dalam tekanan. Karena kondisi hati tidak baik, pikiran tidak baik, keadaan tidak baik. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya udah kita sabar, terima keadaan. Ya, terima keadaan. Senyum. Jadi teman-teman benar-benar tuh mulai saat ini teman-teman yang suka cuek-cuek sama anak-anak, yang suka marah-marah kalau anak-anaknya lagi ribut, muka marah-marah, tahan kemarahan. Ketika mau marah nih anak-anak pada ribut, tok. Astagfirullah. Semangat Mbak Yusr ya, Masya Allah. Semangat ya, Insya Allah itu akan menjadi pahala yang berlipat ganda Mbak Yusr. Oke ya, cepat sensi ya Bun. Kalau perempuan, laki-laki juga suka cepat sensi. Cuman bedanya kadang beda. Perempuan itu kadang banyak cerewet, langsung diungkapkan. Ya, tapi kalau ada perempuan yang sudah tidak bisa mengungkapkan, hati-hati, jeblok nanti lama-lama. Jadi seorang laki-laki harus paham, seorang wanita itu dia ngomongnya banyak. Jadi kalau misalkan ada perempuan nih lagi ngomong, itu lagi mengungkapkan. Jadi jangan sampai kayak gini. Diam. Jangan kayak gitu ya. Nanti kalau diam, kemudian nggak mau ngomong, jeblok nanti. Udah jeblok, ngebatin, tuh ada di VT saya tuh. Ini ada buat suami-suami tuh. Ada di VT, di-share sebanyak-banyaknya ya. Di-share, dikomenin di sana. Dikomenin teman-teman. Video-video. Ya, yang ada di TikTok saya. Nah, itu ada di sana ya. Itu ada untuk suami-suami itu. Luar biasa. Kemudian tahan emosi. Satu kali saja menahan. Satu kali aja. Nanti bertahan teman-teman, berkali-kali. Mudah-mudahan teman-teman itu bisa menahan ya. Kalau anak-anak bikin kesal, ke teman-teman senyum aja. Lagi kesel kesenyumin. Gimana Bunda? Ya udahlah. Ya Allah ya Rabbi. Ya Allahumma, ya Allah, layin, ya layin, lembutkan li untukku, kolbi, hatiku. Ya Allah, lembutkan hatiku biar aku nggak marah. Jadi teman-teman jangan suka cepat marah, gampang marah, ya. Apalagi bulan suci Ramadan, ya Allah. Teman-teman mau marah, ya Allah, tahan. Nggak jadi marah, nggak jadi marah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi saya banyak senyum nih, banyak senyum di sini. Mudah-mudahan ya Allah ini akan menjadi sedekah ya, berlipat-lipat ganda. Nah, teman-teman jadi senyum-senyum kan? Ya. Oke. Yuk. Renungkan teman-teman. Jangan sampai dosa-dosa yang terulang. Apa kue? Kagetnya? Loh, kata ilah bilah. Kaget? Anak-anak baik kok, siapa gue Miki? Ayo, siapa? Mbak Dewi makasih ya. Makasih teman-teman semuanya ya. Kaget tepol nyok. Kayak anak. Astagfirullahaladzim. Anak-anak baik. Wis ya? Udah ya? Oke. Teman-teman itu penyakit latah teman-teman ya. Oh, kacamata Barbie ya. Oh, lucu sekali. Masya Allah. Mohon maaf ya. Terima kasih teman-teman ya. Siapa tadi namanya saya sampai nggak tahu. Makasih ya teman-teman ya. Itu sudah sembuh. Latah saya sudah sembuh. Jadi aman-aman saja. Saya tunduk ya. Katanya latah kok tunduk ya. Katanya sembuh kok tunduk. Teman-teman, yuk. Untuk pengingat teman-teman, jangan sampai ada dosa-dosa yang sudah kita sadari dosa itu kemudian diulang. Misalkan contoh dosa riba. Wis, guyu-guyu anak-anak baik kok. Guyu-guyu baik menang ya. Kita kan Daniel cerita ge. Jangan sampai kita memiliki dosa yang berulang. Kemarin kita suka gibahin orang, saat ini tahan. Teman-teman melihat sesuatu, Kak Rahma makasih ya. Melihat sesuatu tahan, jangan suka ngomong. Kalau ada gosip-gosip di TV, matiin.
Kalau ada fiti-fiti yang gosip, apalagi gosipi orang-orang yang tidak dikenal, udah. Teman-teman, takut ya. Yuk teman-teman, silakan teman-teman follow akun saya, klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Jadi ketika saya ada live, teman-teman akan ada undangan ya. Oke. Kalau misalkan kemarin teman-teman itu masih melihat kecoa itu kayaknya kurma apa ya. Sekarang saya mau bisa menahan lapar, tenang, saya alhamdulillah sabar. Seringnya telat-telat, berarti sekarang diperbaiki. Terus perbaikan setiap hari sahabatku. Ya, terus perbaikan setiap hari. Al-Quran yang jarang dibuka, sekarang dibuka. Sedikit demi sedikit. Yang tadinya meninggalkan Al-Quran, sekarang sedikit demi sedikit, ayo temui teman kita. Nanti yang menemani kita tuh Al-Quran di alam kubur sahabatku. Makasih ya teman-teman ya, mohon maaf siapapun teman-teman yang memberikan gift. Insya Allah itu akan menjadi amal jariah, insya Allah akan menjadi muknah. Ya, tapi saya tidak meminta ya, kalaupun nggak ada pun nggak masalah, muknah insya Allah akan terus tersebar ya. Jadi teman-teman yang ngasih ini gift ini kita cairkan menjadi uang Mama Andi ya, kita cairkan menjadi uang, kemudian kita belikan muknah dan alat-alat sholat yang akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat yang ada di muhasabah ya. Baik, ya teman-teman, bilang sama Allah, ya Allah, saya malu, Ramadan datang lagi tapi dosaku masih yang itu-itu aja. Jadi ketika kita melakukan dosa lagi, misalkan gini, kita memiliki dosa riba, maka bilang sama Allah, ya Allah, saya malu ketika bulan suci Ramadan ini, ya, dosaku masih diulang itu-itu aja. Maka rubah ya Allah kehidupanku, rubah sikapku, pikiranku, hatiku ya Allah, rubah menjadi orang yang lebih baik, dijauhkan dari dosa-dosa yang sudah pernah saya miliki, yang pernah saya lakukan. Ya, tetap semangat sahabatku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ya baik ya, teman-teman jangan lupa teman-teman untuk yang mau masuk grup, ada yang mau masuk grup? Ada? Semuanya udah pada masuk grup semua ya kayaknya ini mah. Ini mah kayaknya orang-orang lama. Jangan lupa teman-teman, saya ingatkan kembali, ini masih awal. Silakan sedekah, siapkan sedekah yang terbaik ya. Amal jariah, saya bilang sama teman-teman, 1 minggu, 1 bulan 1 kali saja, 1 bulan 1 kali saja, ya, 1 kali saja teman-teman sedekah, jangan sedekah Al-Quran, ya, sedekah Al-Quran 1 bulan 1 kali saja, itu dilakukan. Al-Quran atau muknah bolehlah, agar kita mendapatkan amal jariah. Ya, oke. Ada teman-teman yang belum masuk grup, pingin masuk grup, boleh ya. Oke, masih punya hutang boleh bersedekah, boleh teman-teman. Ayo, nanti kalau misalkan tunggu hutangnya lunas kapan? Bukannya hutang dulu daripada sedekah dulu, iya. Kalau ada uang, kalau nggak punya uang ya udah sedekah kan banyak. Bisa sedekah kepada ngasih ngasih kucing makan gitu ya. Oke, yuk yang mau masuk grup silakan. Dan teman-teman, saya ingatkan kembali, silakan yang mau masuk grup, yang mau hijrah, silakan teman-teman boleh masuk ke sini. Assalamualaikum Mbak Ita, saya masuk grup. Dan teman-teman perhatikan, yang untuk kaos kita sudah kirimkan kurang lebih berapa? 100 lebih ya insya Allah ya. Nah kita teman-teman tunggu aja untuk kaos. Ada yang belum mendapatkan kaos, yang belum mendapatkan harga, ada yang belum pesan kaos teman-teman. Kita memiliki kaos muhasabah dan ada stikernya. Stikernya seperti ini. Sebentar ya, saya ambil. Nah ini stikernya. Tuh, harganya 100.000. 100.000 sama ini nih. Sebentar ya, untuk kaosnya. Nah ini untuk kaos. Sebentar. Yang mau kaos, kita tidak produksi lagi nanti, belum produksi lagi. Kita produksi hanya sekali, hanya 1.000 piece. Jadi yang nanti nggak kebagian ya susah nanti, ya. Oke silakan, ya sudah CO mukena sama Al-Quran siap. Yang mau CO mukena, silakan teman-teman boleh dikejar mukena ini. Ya mukena yang saya pakai ini masih sekarang dibuka kembali promonya. Yang kemarin sudah harga normal 273. Tadi saya sudah dapat info ini sudah dibuka promonya 119.000. Yang mau pakai mukena ini silahkan ya.
Oke, nah teman-teman silakan. Kalau teman-teman mau pesan kaos ini kayak gini nih. Ini kaosnya kayak gini nih. Oke ya. Lihat. Kenapa ini di bawah? Karena kalau untuk wanita ini pakai kerudung. Jadi ini di bawah ada tulisannya Nafisah Muhasabah ya. Kemudian di sini juga ada tanda tangan ada tanda tangan. Ada tulisannya Keluarga Besar Muhasabah. Kemudian ya. Oke, di sini juga ada tulisannya. Ada tulisan ya, ada tulisan Muhasabah Istiqomah Tanpa Batas. Ya, teman-teman silahkan, teman-teman bisa dipesan, harganya 100.000, nanti dapat stiker 1. Ya, harga 100.000 sudah dapat kaos, kemudian dapat stiker 1. Kalau untuk laki-laki, kita juga bisa seperti ini posisinya. Itu harganya juga sama, 100.000 dapat 1 kaos dan juga stiker 1. Yang belum mendapatkan kaos silahkan ke sini karena kaosnya nggak banyak. Makasih Mbak Dini ya, makasih ya. Oke, kemudian ya yang mau. Nah, sekarang teman-teman yang mau mukena silahkan ya. Bunda, saya bisa minta yang pendek. Kak Gibran boleh nanti konfirmasi ya. Kalau belum dikirim, nah kalau sudah dikirim udah nggak bisa.